Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai dampak hidup beriman dan berpengharapan. Tetapi sebelum kita mempelajari materi tersebut, kita bernyanyi dari lagu pujian Ku Sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, samanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, samanya Kau hebat bagiku. Kita bersatu dalam doa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur kepadamu, di mana buat segala berkat Tuhan kami masih dapat berkumpul di ruang kelas kami ini dengan baik dan sehat. Bapa yang baik, kiranya Engkau berkati pembelajaran kami, awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah Tuhan pembelajaran kami ini bisa kami pakai untuk masa depan kami nantinya. Bapa, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Terpuji nama-Mu Tuhan, sekarang esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, apa tadi pembelajaran kita yang telah Ibu sebutkan? Dampak hidup beriman dan berpengharapan. Ya, dampak hidup beriman dan berpengharapan. Dan berpengharapan. Siapa yang pernah mendengar kata beriman? Erlin, apakah kau tahu apa itu iman? Kepercayaan kepada Tuhan, Bu. Ya, iman. Bagaimana dengan pengharapan? Adakah yang tahu? Harapan itu, Bu, sesuatu yang kita minta sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Iya, kita akan membahas tentang dampak hidup beriman dan berpengharapan, yang dimana banyak kita temui orang-orang yang berputus asa dan tidak mempunyai iman di kalangan sekarang. Manusia beragama diciptakan untuk memiliki iman dan pengharapan. Jadi, Ibu ingin bertanya, bagaimanakah dampak iman itu dan pengharapan bagi kita? Adakah yang mengetahui buat adik-adik Ibu? Apakah ada yang mengetahui dampak iman dan pengharapan dalam kehidupan kita? Nggak tahu, Bu. Ya, dampak hidup beriman dan berpengharapan yaitu setia dan taat. Siapa yang mengetahui bagaimana penjelasan dari setia dan taat ini? Setia itu, Bu, berpegang pada satu prinsip. Ya, bagaimana dengan kata taat? Karena kata taat ini sering digunakan bagi kita, seringnya kita dengar itu kan? Bu. Bagaimana dengan kata taat? Mengikuti. Ya, mengikuti dan tidak melanggar. Mematuhi. Ya, mematuhi. Yang kedua yaitu sanggup bersukacita dalam kesukaan atau kesesakan. Sanggup bersukacita dalam kesesakan. Selanjutnya, apakah kalian mengetahui bagaimana dampak hidup beriman dan berpengharapan itu?
tahu, Bu. Ya, yang selanjutnya yaitu bertahan dalam penderitaan apapun itu. Bagaimanapun penderitaan yang kita alami, kita harus tetap bertahan dan bersyukur. Tadi Ibu sudah memberitahu dampak yang hidup berpengharapan dan beriman itu. Ada 3. Tolong adik kami Merawati dibacakan. Dampak hidup beriman dan berpengharapan: yang pertama, setia dan taat. Yang kedua, sanggup bersuka cita dalam kesesakan. Dan yang ketiga, bertahan dalam penderitaan. Ya, terus kita akan mempelajari bagaimana fungsi iman dan pengharapan. Siapakah yang mengetahui fungsi iman itu dan pengharapan itu? Bisa adik-adik Ibu jelaskan berbagai, kalau ada yang tahu menjelaskan dengan ilustrasi boleh. Apakah kalian mengetahui fungsi iman dan pengharapan? Adakah yang tahu? Ilustrasinya Bu, iman itu misalnya seperti ini. Ketika kita dalam keadaan terpuruk, kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa akan ada sesuatu yang indah diberikan kepada kita. Dan pengharapan itu kita tetap mematuhi apa yang menjadi perintah Tuhan dan tetap berpengharapan kepadanya. Iya, terima kasih Herlin. Ibu akan menjelaskan fungsi iman dan pengharapan. Boleh kita ibaratkan dengan perahu dan dayungnya, dimana jika tidak ada dayung maka perahu tidak akan bisa berlayar di dalam air. Seperti itu dia. Jadi jika iman itu tidak berjalan tanpa pengharapan, maka tidak akan lengkap dia. Begitu ya? Ya Bu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Tanpa iman kita dan pengharapan, maka hidup kita ini tidak berjalan, hidup dengan tanpa tujuan, di mana kita akan terombang-ambing dengan kebimbangan yang kita miliki dan keraguan. Siapa yang dapat menyimpulkan bahwa bagaimana sebenarnya iman itu? Jika nanti ada salah satu yang bisa menjawabnya, Ibu akan menambahkan bintangnya di dalam penilaian. Apakah ada yang mengetahui bagaimana anak didik Ibu dapat menyimpulkan kata beriman itu? Suatu keyakinan yang melibatkan pengharapan. Ya, terima kasih Herlin. Kamu akan mendapat bintang ya. Beriman itu berarti yaitu bagaimana kita berpegang teguh kepada Tuhan tentang keyakinan kita yang dimiliki akan sesuatu hal. Itu dia ya. Beriman berarti yaitu berpegang teguh kepada keyakinan yang kita miliki akan sesuatu hal. Ibu akan menjelaskan satu tokoh yang dimana dia memiliki pengharapan. Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Daniel dan kawan-kawannya? Pernah Bu. Siapa yang tahu ceritanya itu? Daniel dan beserta kawan-kawannya dimasukkan ke singa. Tidak. Daniel dan kawan-kawannya itu yang dimasukkan ke dalam perapian, yang dimana di dalam perapian itu mereka tidak ada yang meninggal, tidak ada yang terbakar, karena mereka percaya kepada Tuhan. Baiklah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah anak didik Ibu dapat memahami apa yang sebenarnya kita pelajari hari ini? Dapat Bu. Apakah salah satu di antara adik-adik Ibu bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Saya dapat menyimpulkan bahwa dengan
dengan iman kita, dengan sungguh-sungguh beriman, kita dapat terjauhkan dari segala mara bahaya. Dan juga dengan iman dan kepercayaan kita, Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menyelamatkan kita dari apapun yang menjadi permasalahan di dalam hidup kita, Bu. Ya, berarti dengan beriman dan berpengharapan, kita jangan pernah berputus asa, jangan pernah mudah goyah dengan masalah apapun. Ibu akan bertanya, siapa di antara anak didik ibu yang pernah mengalami putus harapan? Adakah? Ada, Bu. Masalah apa itu, Merlin? Masalah pelajaran, Bu. Ya, masalah pelajaran dengan masalah seperti apa itu? Dapat nilai rendah, Bu. Jadi kamu berputus asa? Iya, Bu. Jangan seperti itu ya. Jika kita tidak mendapat nilai yang bagus dari pelajaran kita, dari sekolah, maka kita tingkatkan dengan lebih giat belajar, bukan berputus asa ya. Iya, Bu. Adakah lagi yang pernah mengalami putus asa? Atau pernah sempat mengalami kehilangan imannya kepada Tuhan, kepercayaannya? Adakah di antara anak didik ibu? Ada, Bu. Karena Bu, Apa itu, Din? misalnya kan Bu, kita pengen dapat nilai yang bagus, tapi pas nilainya keluar nggak bagus, Bu. Ya, itu tentang pengharapan. Jadi bagaimana tentang beriman? Apakah kita pernah kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan hanya karena masalah sesuatu? Pernah, Bu. Masalah apa itu, Merawati? Ya, seperti ini kan, Bu. Saat kita menginginkan sesuatu dan kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan, tetapi pas harapan kita itu tidak sesuai dengan kenyataan, disitulah kadang kepercayaan kita goyah dan luntur seperti itu, Bu. Ya, lain kali sekalipun ada masalah kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu tetap menyertai kita dalam masalah apapun. Ya, apakah anak-anak ibu mempunyai pertanyaan tentang seputar materi kita ini? Ada, Bu. Apa itu, Merlin? Bu, saya ingin bertanya, kan sekarang itu udah banyak yang gak setia, Bu. Apalagi taat, bukan, Bu. Nah, apalagi di kalangan kami yang remaja-remaja ini, Bu. Nah, bagaimana cara mengatasinya hal tersebut? Ya, mengatasi hal tersebut bisa kita lihat, bisa kita lebih mendekatkan diri kepada orang-orang yang rajin beribadah. Bahwa kalau kita melihat orang-orang yang rajin beribadah, maka iman kita mungkin akan semakin bertambah. Kita akan semakin mengetahui bagaimana sebenarnya mempunyai iman kepada Tuhan, bagaimana kita hidup di dalam perlindungan Tuhan. Yang kedua yaitu kita harus mampu mendekatkan diri dan kita mampu membaca Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari, karena kita banyak belajar dari Alkitab. Apakah dapat menerima apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada, Bu. Ya, jadi kesimpulan materi kita hari ini, bagaimanapun kita mengalami keputusasaan, jangan sampai kita tidak memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan, bahwa kita mengetahui bahwa Tuhan itu akan selalu memberkati dan melindungi kita. Bagaimanapun masalah kita, Tuhan akan turut campur tangan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur bagi-Mu buat segala berkat Tuhan. Kami masih bisa menyelesaikan pembelajaran kami hari ini. Bapa, apapun yang telah kami pelajari, biarlah Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, supaya kami tidak pernah berputus asa terhadap Engkau. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Engkau berkati Tuhan, sampaikan kami ke tujuan kami.
Terpuji namamu Tuhan, sekarang ini kekal sampai sama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu.